favorit yang paling antum sukai? Ada? Ya, mungkin masing-masing ada ya. Jadi Bapak akan contohkan, ya, Bapak akan putarkan satu lagu, ya, setengah lagu. Nanti kita akan coba mempelajari, ya, maksudnya, kemudian apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini lagunya ya, Bapak putar nanti baru Bapak tanya, atau tahu nggak ini lagu apa? Judulnya. Ada yang tahu itu lagu apa? Nggak bisa tahu judulnya? Nah, ya, jadi lagu ini mungkin populer. Walaupun kita tidak tahu judulnya, tapi kita bisa tahu tentang apa lagu itu. Tentang perpisahan. Walaupun dalam liriknya tidak ada tulis jelas perpisahannya, tapi dari bait-baitnya kita bisa mengetahui bahwasanya maksud lagu ini adalah perpisahan. Ya, ini lagunya Endang Sukamti, ya, dari salah satu grup band Yogyakarta, yang mana lagu ini itu dirilis pada tahun 2016. Ya, pada tahun 2016. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita bahwasanya dalam salah satu struktur puisi ada yang namanya imaji atau citraan, yang mana citraan ini sama tujuannya untuk bisa membawa, ya, perasaan kepada para pembaca. Ya, begitu kita akan mendalaminya nanti di pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan kepada ketua murid untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak presensi kehadiran terlebih dahulu. Aidan, Ardan, Alhamdulillah, Fauzan, Arif, Lukman, Nadif, Torik, Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang imaji atau citraan dalam puisi kita. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi imaji atau citraan dalam puisi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan
imaji atau citraan pembentuk teks puisi. Jadi yang pertama kita bisa tahu dulu imaji itu apa dan apa saja jenisnya. Yang kedua, kita diharapkan nanti bisa menentukan atau merumuskan ketika ditampilkan satu bait puisi, kita tahu imaji apa atau citra apa yang digunakan. Nah, sedikit kita mengulang. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya struktur isi puisi itu ada beberapa. Ada gaya bahasa, ada kata konkret, ada imaji, ada diksi, rima atau irama, dan tipografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang imaji atau citraan puisi. Imaji adalah bagian puisi yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, atau menyentuh saat pembaca puisi, saat membaca puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 jenis imaji yang meliputi imaji pendengaran atau disebut auditif, imaji penglihatan atau disebut visual, dan imaji perabaan atau sentuhan, taktil. Nah, imaji atau citraan ketika didefinisikan ini bisa didefinisikan dengan 2 cara. Yang pertama secara reseptif. Jadi berdasarkan kita yang menerima pembacaan dan mendengar pembacaan, citraan itu merupakan pengalaman indera yang terbentuk dalam rongga imajinasi pembaca yang ditimbulkan oleh sebuah kata atau rangkaian kata. Jadi pengalaman yang kita rasakan ketika kita mendengarkan puisi itu dibaca atau kita membaca puisi itu. Yang kedua, secara ekspresif, pengungkapan dari penulis tentunya. Citraan merupakan kata atau rangkaian kata yang dipergunakan oleh penyair untuk membangun komunikasi estetik atau untuk menyampaikan pengalaman indranya. Jadi bagi penyair itu, imaji ini tujuannya supaya sampai perasaan yang ingin diungkapkan. Nah, tadi kita akan belajar ada 3 macam. Yang pertama, citra penglihatan atau visual. Artinya, citra yang ditimbulkan dengan memanfaatkan pengalaman indera penglihatan. Indera penglihatan itu apa? Mata ya. Nah, ini otomatis akan terlihat lebih mudah. Kenapa? Karena pengalaman indera penglihatan manusia di sini terutama berkaitan dengan dimensi ruang, ukuran, kedalaman, jarak, warna, dan kualitas cahaya atau sinar. Contohnya, di sini ada contoh sawah di bawah emas padu, padi melambai melalai terkulai, sungai bersinar menyilaukan mata, menyemburkan buih warna pelangi. Coba di bait yang pertama, sawah di bawah emas padu. Kata-kata apa yang menunjukkan ada imaji penglihatan? Sawah di mana? Di bawah. Ya, kelihatan kan berarti di mana? Di bawah. Kemudian emas padu ini maksudnya warnanya seperti emas karena sawahnya sedang menguning, sudah siap untuk dipanen. Yang kedua, padi melambai. Ya, padi melambai, melalai terkulai. Maksudnya itu padinya itu merunduk, kemudian dia melambai. Melambai itu kira-kira kenapa? Nah, kena angin. Berarti yang kita gambarkan itu kelihatan seperti ada tumbuhan padi yang terkena angin. Yang baik ketiga, sungai bersinar. Ini jelas ya. Sungai bersinar menyilaukan mata. Jadi kalau ada pantulan cahaya matahari ke air, kadang
Sinarnya itu menyilaukan mata kita. Ini jelas kelihatan. Menyemburkan buih, warna pelangi. Nah, tadi disebutkan di atas salah satunya warna. Jadi ketika ada muncul warna, otomatis yang dilibatkan adalah indera penglihatan. Karena untuk membedakan warna, otomatis harus dilihat. Itu ya yang pertama. Yang kedua, citra pendengaran atau auditif, yaitu citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan indera pendengaran. Apa indera pendengaran? Telinga. Kita dapat menangkap satu gambaran dengan menggunakan indera pendengaran kita. Contohnya, naik suara salung serunai. Kata apa yang menjelaskan bahwa suara ya, sudah jelas. Yang kedua, sejuk didengar, mendamaikan hal. Didengar otomatis dengan indera pendengaran. Baik, yang ketiga, desik berdesik daun bulu. Tahu desik berdesik? Berdesik itu bunyi yang ditimbulkan dari gerakan daun-daun yang bergerak angin itu ya. Nah, itu berdesik ya. Ada menimbulkan suara. Dibuai angin dengan sayap. Nah, ini disebutkan bahwasanya angin itu berlalu. Ya, paham ya? Yang terakhir, citra perabaan atau sentuhan, taktil istilah lainnya, yaitu citra yang bercirikan adanya potensi pembangkitan pengalaman sensori indera peraba. Ya. Kalau indera peraba kita apa? Kulit juga termasuk ya, kalau misalnya ada sentuhan kita seperti itu. Nah, pengalaman indera peraba terutama berkaitan dengan perasabahan, yaitu ciri atau kualitas suatu permukaan yang diraba, kasar, ya, halus, misalnya seperti itu. Di sini contohnya, kukumu tajam, pacar. Ya. Tikangkan dalam-dalam ke kulitku, biar titik darah dan sakit terasa. Ya, di sini jelas. Kukumu tajam. Berarti tajam itu kan butuh dirasakan supaya ketahuan bahwa itu tajam. Ya, kemudian dan sakit terasa. Ya, sakit terasa ini apabila memang ada sentuhan, ya, ada gerakan. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Ya, jadi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3 imaji. Ya, ada imaji atau citraan penglihatan, ada citraan pendengaran, ya, ada citraan peraba. Nah, nanti ketika antum berada di tingkat yang lebih tinggi akan mengulas lebih banyak lagi, karena indera itu bukan cuma pendengaran, penglihatan atau perabaan, ya, ada juga penciuman, ya, pencecapan itu dari lidah berkaitan rasa, suhu ada juga gerak, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, Bapak mau coba mengulas ya. Kalau indera penglihatan, salah satunya yang bisa dilihat dimensi ruang apa saja? Bentuk, terus kedalaman, jarak, betul, ukuran, ya, ada lagi tadi. Membedakan baju antum sama baju bapak, apa yang dilihat? Warna. Coba seperti itu. Terus indera pendengaran, ya. Pendengaran itu berarti kaitannya dengan suara, ya. Termasuk juga ketika ada kalimat atau kata-kata
terdiam sunyi. Itu berarti masuk nggak di citra pendengar? Masuk, walaupun nggak ada suara berarti tergambar bahwa di sana itu tidak ada suara. Baik.